Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Bu Sofi, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi yang saya hormati, dan juga selamat pagi kepada teman-teman yang saya sayangi. Jadi di sini kelompok kami dari kelompok H akan mempresentasikan jurnal khusus. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri yaitu Revalina Basyaratul Ainiyah dengan NPM akhir 272, lalu ada Nadia Putri Ramadhani dengan NPM akhir 253, lalu ada Rahmatul Hidayah dengan NPM akhir 274, dan juga Vinesia Putri Prasetya dengan NPM akhir 145. Di sini kami akan mulai dari penjelasan dari pengertian jurnal khusus. Saya akan mulai di sini dari pengertian jurnal khusus. Yang pertama, jurnal khusus ini didefinisikan sebagai buku harian transaksi keuangan. Jadi jurnal khusus ini sendiri merupakan sebuah sistem pencatatan yang dirancang untuk memudahkan dan juga mempercepat proses pembukuan bagi transaksi yang sering terjadi dan juga memiliki sifat yang serupa. Berbeda dengan jurnal umum yang bersifat lebih umum, jurnal khusus ini dilakukan untuk memfokuskan kepada menangani volume transaksi besar yang bisa membebani buku besar jika dicatat satu persatu. Jadi jurnal khusus ini berbeda dengan jurnal umum. Lalu kita masuk ke jenis-jenis jurnal khusus. Jadi jurnal khusus sendiri ini jenisnya itu ada 4. Yang pertama yaitu ada di jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian ini adalah jurnal yang seperti kotak harta karun. Jurnal pembelian ini didefinisikan seperti kotak harta karun karena menyimpan semua transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Jadi misalkan kita melakukan pembelian secara tunai, maka tidak bisa masuk di jurnal pembelian. Jadi hanya pembelian yang dilakukan secara kredit yang bisa masuk ke jurnal pembelian. Ini membantu tim keuangan untuk melacak hutang usaha dan memastikan bahwa pembayaran kepada pemasok dilakukan tepat waktu. Lalu yang kedua, ada jurnal penjualan. Jurnal ini tuh secara khusus menangani pencatatan penjualan barang atau jasa secara kredit. Sama dengan jurnal pembelian, jurnal penjualan ini jika ada penjualan secara tunai, maka tidak bisa dimasukkan ke jurnal penjualan. Jadi khusus penjualan secara kredit ya. Jurnal ini itu sangat penting untuk mengelola piutang usaha dan juga memantau arus kas yang masuk dari penjualan. Lalu yang ketiga, ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini yaitu jurnal yang setiap uang yang masuk, jurnal penerimaan kas ini bertugas untuk mencatatnya. Setiap kali perusahaan menerima uang, baik itu dari penjualan tunai, penerimaan piutang atau pendapatan lainnya, semuanya dicatat di jurnal penerimaan kas. Lalu yang keempat, ada jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal ini itu mencatat setiap pengeluaran uang tunai dari pembayaran gaji, pembelian secara tunai, hingga pembayaran biaya operasional lainnya. Jadi perbedaannya adalah di jurnal penerimaan kas ini, segala bentuk penerimaan kas itu masuknya ke jurnal penerimaan kas. Lalu di jurnal pengeluaran kas ini, kalau kita melakukan sebuah pembayaran, maka masuknya adalah ke jurnal pengeluaran kas ya. Soalnya terjadi pengeluaran kas atau kita melakukan sebuah transaksi pengeluaran seperti itu. Lalu di sini ada jurnal umum. Apa sih fungsinya jurnal umum di jurnal khusus ini sendiri? Jadi jurnal umum ini masih berfungsi di jurnal khusus. Fungsi jurnal umum di jurnal khusus ini ialah jurnal umum ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang tidak sesuai untuk dimasukkan dalam keempat jurnal di atas. Jadi kalau transaksinya nggak bisa dimasukkan di jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas, maka dimasukkannya ke jurnal umum. Di jurnal umum ini sendiri mencatat transaksi seperti penyesuaian akhir periode, pencatatan pembelian aset tetap, dan pencatatan penyusutan. Setelah itu pengembalian atau pengurangan yang berasal dari sisi penjualan atau pembelian masuknya juga ke jurnal umum. Jadi seperti retur itu juga masuknya ke jurnal umum, seperti itu ya. Jadi setelah itu kita akan masuk kepada gimana sih bentuknya antara jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan juga jurnal umum. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang bentuk dari jurnal penjualan. Di sini kita akan masuk ke contoh jurnal penjualan. Contohnya,
Misalkan pada tanggal 4 Juni 2015 dijual barang dagang pada toko ABC sebesar 1 juta rupiah, syaratnya 2/10 N/30 nomor faktur 0254. Maka tinggal dimasukkan aja ke kolom tanggalnya, lalu juga ke nomor fakturnya, akun yang dikreditnya yaitu toko ABC, dan juga syarat pembayarannya 2/10 N/30, dan juga piutang dagangnya debit, penjualannya kredit sesuai dengan nominalnya tadi ya, 1 juta rupiah. Lalu kita di sini masuk ke jurnal pembelian. Contohnya nih, dibeli barang dagang dari PT Bintang 3 juta rupiah, syaratnya 2/10 N/30 pada 10 Juni 2015. Langsung aja dimasukkan ke tanggalnya 10 Juni 2015, lalu akun yang dikreditkan adalah PT Bintang, lalu syarat pembayarannya adalah 2/10 N/30, dan juga pembelian dan utang dagangnya nominalnya sebesar 3 juta rupiah. Lalu kita langsung masuk ke jurnal penerimaan kas. Dijual tunai barang dagang 1.500.000 pada tanggal 1 Januari 2015. Kita tulis tanggalnya 1 Januari 2015, kita catat, kita masukkan ke kas 1.500.000, lalu kita masukkan ke penjualan 1.500.000 ya. Lalu ini kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Contohnya nih, pada tanggal 20 Januari 2015, kita tuliskan nih tanggalnya. 20 Januari 2015, dibayar hutang kepada PT Bintang sebesar 3 juta. Syaratnya 2/10 N/30. Kita tulis PT Bintang, utangnya 3 juta, kasnya 2.940, potongan pembeliannya sebesar 60.000 ya. Lalu pada jurnal umum, di jurnal umum ini segala transaksi yang nggak bisa masuk ke jurnal khusus, kita masukkan ke jurnal umum ya, yang sudah tadi aku sebutkan. Di sini ada tanggal, lalu keterangan, ref, debit, dan juga kredit ya, seperti itu. Lalu untuk contohnya sendiri dan juga manfaatnya, apa sih manfaat jurnal khusus dan lain-lain sebagainya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di jurnal khusus ini terdapat beberapa manfaatnya. Yang pertama ada efisiensi waktu luar biasa. Yang kedua ada tingkat akurasi yang meningkat. Lalu yang ketiga mempercepat pemrosesan laporan keuangan. Yang keempat pengendalian internal yang lebih baik. Dan yang kelima ada kemudahan audit. Lalu ada pula cara mencatat di jurnal khusus. Yang pertama itu mengidentifikasi jenis jurnal. Jadi kita tuh mengidentifikasikan dia ini termasuk ke dalam jurnal apa sih? Masuk ke dalam jurnal pembelian atau jurnal penjualan atau pengeluaran kas atau penerimaan kas gitu. Karena setiap jenis transaksi itu memiliki rumah sendiri dalam satu jurnal khusus. Yang kedua itu ada detail transaksi. Nah, ini tuh termasuk ke dalam kayak tanggal transaksi, deskripsi singkat, jumlah atau total, dan pihak terkait. Nah, misalnya tuh dalam jurnal pembelian ya, itu tuh kita tuh akan mencatat nama pemasoknya, deskripsi barang yang dibeli, jumlah pembayaran yang ditunda, dan kondisi pembayaran. Ketiga itu ada debit dan kredit. Nah, untuk memudahkan itu kita harus mengingat prinsip dasarnya, yaitu apabila masuk dicatat di debit, apabila keluar dicatat di kredit. Nah, kita juga harus memastikan bahwa debit dan kredit ini balance ya. Lalu yang keempat itu ada referensi dokumen. Jadi setiap entry harus memiliki referensi dokumen yang mendukung, kayak faktur, bukti pembayaran, atau kontrak gitu. Lalu yang kelima itu ada review dan verifikasi. Setelah pencatatan selesai, itu penting bagi kita untuk melakukan tinjauan dan verifikasi. Di sini saya akan membahas soal 2 dan terfokus pada jurnal penjualan PD Orchid. Di sini ada 3 tanggal yang masuk ke dalam jurnal penjualannya. Yang pertama ada 4 Februari dengan keterangan dijual barang dagangan kepada PD Catlea sebesar 4.500.000 dengan nomor faktur 222 dan dengan syarat 2/10 N/30. Di sini tanggal 4-nya kita masukkan pada kolom tanggal, lalu nomor fakturnya 222 dan akun yang dikreditnya PD Catlea dengan syarat pembayarannya 2/10 N/30. Lalu pada kolom piutang penjualan di sini kita tuliskan nominalnya 4.500.000. Selanjutnya pada tanggal 7 di sini ada keterangannya dijual barang dagang kepada PD Bulan sebesar 6 juta dengan syarat EOM
dengan nomor faktur 333. Sama seperti sebelumnya, tanggal 7 kita masukkan pada kolom tanggal, lalu 333 sebagai nomor faktur, akun yang kredit PD bulan, dan syarat pembayaran di sini EOM, dan piutang penjualannya kita tuliskan nominal 6 juta sesuai keterangannya. Dan yang terakhir pada tanggal 15 dijual barang dagangan kepada PD Asko Setrum sebesar 1.500.000 dengan nomor faktur 231 dengan syarat EOM. Masih sama dengan sebelumnya, tanggal 15 kita masukkan tanggal pada kolom tanggal, lalu nomor fakturnya 231 dan akun yang dikreditnya PD Asko Setrum dengan cara pembayarannya EOM dan nominalnya 1.500.000. Di sini kita jumlahkan dengan total jumlah penjualan pada bulan Februari itu ada 12 juta. Selanjutnya pada jumlah pembelian, di sini ada satu tanggal dengan jumlah pembelian, yaitu pada tanggal 2 dengan keterangan dibeli barang dagangan dari PT Dendrobium sebesar 10 juta dan dengan nomor faktur 111 dengan syarat 2/10 N/30. Di sini pada kolom tanggal kita tuliskan tanggal 2, lalu keterangannya PT Dendrobium dengan nomor faktur 111 dengan syarat pembeliannya di debit ada 2/10 N/30, lalu jumlah pembeliannya 10 juta dan di kredit dituliskan utang dagangnya 10 juta. Sehingga pada bulan Februari, data yang masuk pada jurnal pembeliannya adalah 10 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas untuk soal 2. Adapun transaksi yang dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas adalah ketika transaksi tersebut itu menambah akun kas atau ketika kita menerima uang secara tunai. Nah, berikut ada transaksi yang masuk pada jurnal penerimaan kas, yaitu yang pertama ada pada tanggal 6 Februari, di mana telah dijual barang dagangan kepada PD Asko Sendah sebesar 3 juta secara tunai. Nah, pada transaksi ini tuh akun yang berpengaruh adalah bertambahnya akun penjualan dan akun kas. Nah, karena akun kas bertambah, maka transaksi pada tanggal ini tuh masuk ke jurnal penerimaan kas. Lanjut, ada pada tanggal 8 Februari, di mana telah diterima pelunasan dari PD Catlea untuk penjualan tanggal 4 Februari sebesar 2,5 juta. Nah, pertama, untuk memasukkannya ke jurnal penerimaan kas, kita harus melihat pada tanggal 4 ketika kita menjual barang dagang kepada PD Catlea. Nah, pada penjualan itu terdapat syarat di mana ketika utang dibayar selama 10 hari setelah tanggal 4, maka PD Catlea itu berhak mendapatkan diskon dari kita sebesar 2%. Dan utang harus dilunasi 30 hari setelah tanggal 4. Nah, karena PD Catlea itu membayar pada tanggal 8, maka PD Catlea berhak mendapatkan diskon sebesar 2%. Dikarenakan PD Catlea melunasi hutangnya sebesar 2,5 juta, maka diskon diambil dari 2,5 juta dikurangi 2% dari 2,5 juta. Lalu, karena pada tanggal 5 PD Catlea meretur barang sebesar 500.000, maka sisa utangnya adalah 4 juta. Setelah dikurangi pelunasannya pada tanggal 8 sebesar 2,5 juta, maka sisa utangnya adalah 1,5 juta. Maka pada tanggal ini akun piutang berkurang dan akun potongan penjualan dan kasnya bertambah. Karena akun kas bertambah, maka transaksi ini masuk pada jurnal penerimaan kas. Lanjut, ada tanggal 12 di mana telah diterima pendapatan bunga dari Bank BNI sebesar 250.000. Nah, pada transaksi ini akun yang berpengaruh itu adalah bertambahnya akun pendapatan bunga dan akun kas. Akun kas bertambah dikarenakan kita menerima uang masuk dari pendapatan bunga tersebut. Yang terakhir ada pada tanggal 14 Februari. Yaitu telah dijual peralatan kantor bekas sebesar 900.000 kepada PD Kamboja. Maka pada transaksi ini tuh akun yang berpengaruh adalah bertambahnya akun penjualan dan kas. Nah, akun kas itu bertambah dikarenakan kita menerima uang masuk dari PD Kamboja untuk pembelian peralatan kantor.
Lanjut, di sini ada jurnal pengeluaran kas untuk soal 2. Nah, adapun transaksi yang dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas adalah ketika transaksi tersebut itu mengurangi akun kas atau ketika kita mengeluarkan uang secara tunai. Nah, berikut ada transaksi yang masuk pada jurnal pengeluaran kas, yaitu ada pada tanggal 3 Februari di mana telah dibeli barang dagangan dari PD Venda sebesar 2,5 juta secara tunai. Nah, pada transaksi ini tuh akun yang berpengaruh adalah bertambahnya akun pembelian dan berkurangnya akun kas. Akun kas itu berkurang dikarenakan kita mengeluarkan uang untuk membeli barang dagangan kepada PD Venda secara tunai. Lanjut, ada pada tanggal 9 Februari, di mana telah dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 750.000. Nah, pada transaksi ini tuh akun yang berpengaruh adalah bertambahnya akun beban listrik dan telepon dan berkurangnya akun kas. Akun kas berkurang karena kita mengeluarkan uang untuk melunasi beban listrik dan telepon pada bulan Februari. Yang terakhir ada pada tanggal 10 di mana kita melunasi semua hutang pada PT Dendrobium. Kita lihat pada tanggal 2 ketika kita membeli barang dagangan kepada PT Dendrobium. Terdapat syarat di mana ketika kita melunasi utang 10 hari setelah tanggal 2, maka kita berhak untuk mendapatkan diskon sebesar 2%. Dan juga utang harus kita lunasi 30 hari setelah tanggal 2. Karena kita melunasi hutang pada tanggal 10, maka kita berhak mendapatkan diskon sebesar 2%. Karena kita melunasi seluruh utang sebesar 10 juta, maka diskon ini diambil dari 10 juta dikurangi 2% dari 10 juta. Selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal umum pada soal di transaksi 5 Februari dikatakan bahwa diterima pengembalian barang dagangan dari PD Cattleya sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Jadi, kenapa kok kita masukkan ke dalam jurnal umum? Karena dia itu termasuk ke dalam retur pembelian kan. Nah, retur pembelian ini tidak termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas, tidak termasuk ke dalam pengeluaran kas, tidak termasuk ke dalam penjualan maupun pembelian. Jadi kita masukkan ke jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini kita masukkan tanggalnya 5 Februari 2015 dengan keterangan utang dagang di debit sebesar 500.000 dan retur pembelian di kredit sebesar 500.000. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.